Oke, selamat pagi Lur, ketemu lagi dengan Wong Darjo. Pada pagi atau siang hari ini, kami lansia Paroki Santo Paulus ada di Gria Samadhi Resi Alwisi, sedang melaksanakan rekoleksi lansia. Sejak kemarin tanggal 11 sampai tanggal 12 ini, kita dibimbing oleh beberapa pembicara. Ada Pak Antonius Joko Sumarianto, ada Pak Budi Iswanto, ada Pak Budi Sudaryanto yang kemarin sudah memberi materi dan tadi pagi. Dan saat ini di akhir kegiatan kita rekoleksi, kita dibimbing oleh Romo Ignatius Kadri yang saat ini sedang memberi materi. Kita akan melihat bagaimana lansia Santo Paulus mengikuti materi terakhir kita, dan nanti akan ditutup dengan misa. Kita lihat kehebohannya. Ini adalah ruang bawah, yang di bawah ini ada kolam renang, di sana ada kamar-kamar. Di sini adalah ruang pertemuan, ini adalah Gria Samadhi Resi Alwisi. Di sini ada bisa dipakai untuk makan, dan di luar sana ada ruang pertemuan. Dan di samping ini ada ruang saji makan. Ini adalah makan siang kita sudah siap. Tinggal kita menunggu ketika kegiatan sesi ketiga selesai. Ini minum teh kita, ada air panas, ada teh, ada kopi. Ini ada tempat-tempat untuk kita makan siang. Dan di luar sana kelihatan suasana pegunungan yang indah. Luar biasa. Resi Alwisi memiliki pemandangan yang indah. Kita akan melihat materi yang diberikan oleh Romo Kadri dan bagaimana situasi kondisi lansia mengikuti materi. Yang dikuasai oleh para hikmat pikir kesehatan lansia guru. Ini adalah materi yang diberikan oleh Romo Kadri. Saya ambil dari belakang. Memang dengan tayangan gambar film yang ada di dunia barat. Di sana cukup sering juga dijumpai terpampang foto-foto kunjungan ketika lansia mengunjungi wilayah-wilayah. Senantiasa tampil, tidak senantiasa batuk-batuk, serta berbicaranya itu masih lancar, cerdas, lantang, dan berwibawa. Bukan dunia barat yang ditampilkan di dalam film atau sinetron bukan dengan di Indonesia. Lalu faktor kedua, yakni faktor kemampuan otak. Lansia sering diidentikan dengan kepingunan, walaupun tidak seperti itu. Coba anekdot, lelucon, plesetan tentang Ini adalah spanduk kita rekoleksi lansia Santo Paulus Yuanda Sidoarjo dengan tema sehat dan guyup di usia senja. Semakin setia dalam menghidupi gereja yang selalu kudus, Katolik, cukup sering menerapkan stigma negatif kepingunan itu untuk kaum lansia. Publik menghadapi lansia dengan paradigma pikir kemampuan otak yang payah, Oliver Reed dalam bahasa Indonesia seperti itu. Memang ditayangkan di kalangan kedokteran dikenal adanya gangguan yang dikenal dengan geriatris demensia yang nyaris terjadi semata-mata kita akan lihat peserta-pesertanya. Gangguan ini terutama ditandai dengan adanya penurunan kemampuan otak. Meski sejatinya tidak seluruh demensia terjadi pada lansia, tetapi mayoritas lansia terjadi karena aneka proses degeneratif pada otak. Maka memang dapat dimaklumi bahwa sebagian besar demensia terjadi pada lansia. Mungkin kita yang pernah hidup sekian tahun yang lalu masih mengingat presiden salah satunya Amerika bernama Ronald Reagan. Dialah salah
satu jenis penyakit yang dinamakan penyakit Alzheimer yang secara perlahan tetapi pasti membuahkan demensia yang makin parah. Tetapi seluruh kenyataan ini tidak cukup untuk dijadikan satu pemberian stigma kemampuan otak yang payah bagi seluruh lansia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada lansia yang memang sungguh pikun. Ada yang lagi sibuk. Ada pula yang mengidap penyakit Alzheimer atau penyakit di sini ada yang nggak bisa dipisahkan. Mimilan mintuna tidak bisa dipisahkan. Mayoritas lansia Ini namanya lansia yang saling setia. Pak Joko dan Bu Joko. Ini ada seksi konsumsi. Nah, yang tukang ngasih makan kita ya. Ini adiknya dari tadi. Dari siang. Seringkali usia lanjut dikait-kaitkan dengan produktivitas rendah. Maka kalau dijumpai ada orang baru mau mulai mengembangkan suatu karir pada usia 40 tahun misalnya, sering ada keluhan baik dari orang bersangkutan itu sendiri maupun orang lain. Bahwa saat mulai itu dipahaminya sudah sedemikian terlambat, seolah-olah hanya atau akan dapat bertumbuhlah atau bertumbuh kembang mencapai produktivitas yang ada itu jika ditingginya pada usia belia saja. Banyak yang beranggapan bahwa produktivitas manusia sudah mentok pada saat dia berusia 40 atau 50 tahun. Tapi faktanya tidak. Ini adalah kegiatan kita lansia Paroki Santo Paulus yang sedang mengikuti sesi ketiga oleh Romo Kadri tentang lansia guyup dan rukun di dalam gereja yang satu Katolik dan Apostolik. Cukup panjang umurnya, produktivitas biasanya mulai menanjak pada saat manusia berumur 20 tahun, tapi akan terus berkembang di masa kemudian hingga mencapai sekitar 70 tahun bahkan bisa lebih. Ini kata yang rumah kasih sibuk ini. Sibuk. Bagi mereka yang baru mulai mengembangkan karir tertentu pada usia 40 tahun. Saat seseorang berumur 40 tahun, ia baru menghabiskan 40% umur produktifnya. Hidupannya masih terbentang umur produktif lebih panjang, setidak-tidaknya selama 30 tahun lagi. Jadi ia masih memiliki sebagian besar, yakni 60% kesempatan untuk hidup produktif. Ini adalah tali AC yang akan dipakai. Label yang biasa diterapkan kepada lansia. Itulah gambaran stigmatisasi terhadap lansia. Tak kala stigmatisasi ini terus berlangsung, secara tanpa sadar publik luas menciptakan beban berat di bahu sendiri. Semua stigma itu mengurung tetapi sekaligus memanjakan lansia di dalam ketidakberdayaannya. Lansia serta-merta dipandang sebagai manusia primitif yang tidak produktif. Dengan demikian, lansia boleh melepaskan tanggung jawab sosialnya. Inilah rajutan proses pemberian atau perlakuan istimewa yang digunakan Eksus yang berlebihan dan tidak selalu relevan bagi lansia yang sejatinya. Ada seorang yang bernama James Schwartz pada makalahnya The Magic of Thinking Big tahun 1987 memandang pemberian Eksus seperti itu merupakan suatu sikap dan tindakan yang salah. Maka ia melibatkan stigmatisasi dan pemberian Eksus secara salah itu sebagai proses yang bermuara pada kelahiran penyakit sosial yang ia sebut eksusitis. Sebab di tengah merebaknya eksusitis ini, lansia dipandang boleh kok tidak produktif karena dia sudah tua. Boleh kok tergantung pada orang lain karena ia dan saya telah mengalami kemunduran kemampuan otak secara signifikan. Boleh kok lansia itu mesti dimanjakan karena ia sudah sakit-sakitan.
Dengan serius dan santai, sering dilakukan. serius tapi santai, lansia Paroki Santo Paulus mengikuti lansia yang tetap sehat sesi ketiga yang dibawakan oleh Romo Kalvi. luar biasa. biasa. Walaupun sudah capek, sudah letih, namun suasana hati yang gembira membuat para lansia Paroki Santo Paulus bisa mengikuti dengan baik kegiatan lansia Paroki Santo Paulus Juanda yang sudah dimulai sejak kemarin tanggal 11 hingga tanggal 12 hari ini. Semoga materi yang telah diberikan oleh para pemateri memberikan berkah bagi lansia untuk menentukan, untuk aktif berkomunitas di gereja Paroki Santo Paulus Juanda, mendewasakan Paroki Santo Paulus Juanda. Ungkapan umat di dunia ini hanya melihat gambaran atau tayangan yang tidak asing bagi kita mengenal, yakni tayangan foto dari tokoh yang begitu mulia dari Indonesia, dari Calcutta, India, yang sedang bersafari berjalan menyusuri lembah. Inilah situasi kondisi di luar ruang pertemuan di Gria Samadhi Si Aloisi. Begitu indah, tampak gunung-gunung, bukit-bukit, ada rumah, ada tanaman cemara. Di sana ada gunung Penanggungan. Di bawah itu ada jalan untuk menuju ke atas, ke tempat pemandian air panas. Semoga dengan kegiatan rekoleksi lansia tahun 2024, lansia semakin sehat, semakin guyup, semakin rukun, membawa panji Santo Paulus di tengah masyarakat, dan mewujudkan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Lansia Santo Paulus Juanda bahagia di usia senja. Yes, yes, yes.